Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenia Izzah Azahra, NIM K711902 dari kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan mengenai genetika. Yang pertama yaitu kasus perebutan anak dengan persilangan golongan darah dan tes PCR. Yang kedua, perbedaan tes antibodi dan antigen. Yang ketiga, contoh persilangan 3 sifat beda kacang kapri. Yang keempat, peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita hemofilia. Yang pertama, kasus perebutan anak dengan persilangan golongan darah dan tes PCR. Di sebuah rumah sakit, ada 2 orang wanita yang melahirkan anaknya di waktu yang sama. Salah satu wanita tersebut bernama Ibu Santi dan suaminya bernama Pak Rudi. Wanita lainnya bernama Ibu Saras dan suaminya bernama Pak Nurdin. Salah satu pasangan tersebut, yaitu Ibu Santi dan Pak Rudi, mengaku bahwa anaknya telah tertukar saat melahirkan di rumah sakit. Mereka mengaku bahwa salah satu perawat yang membantu saat proses melahirkan mengatakan bahwa bayi mereka berjenis kelamin laki-laki. Namun, bayi yang mereka terima adalah perempuan. Lantas, bagaimana mengetahui kebenaran atas orang tua bayi tersebut? Diketahui, orang tua satu yaitu Ibu Santi bergolongan darah B, Pak Rudi bergolongan darah O. Orang tua kedua yaitu Ibu Saras bergolongan darah A dan Pak Nurdin bergolongan darah AB. Nah, untuk bayinya yaitu ada bayi laki-laki dengan golongan darah A dan bayi perempuan dengan golongan darah O. Pembahasan. Ibu Santi dengan golongan darah B dan Pak Rudi dengan golongan darah O. Karena belum diketahui apakah fenotip B heterozigot atau homozigot, maka ada 2 kemungkinan persilangan golongan darah B dan O, yaitu 1. Kemungkinan B heterozigot. P1 yaitu IBIO dikali IOIO dengan gamet 1 yaitu hasilnya IBIOIOIO. Dengan F1 IBIO yaitu B heterozigot, IBIO B heterozigot, IOIO O, IOIO O. Presentasi golongan darah B sebesar 50% dan presentasi golongan darah O sebesar 50%. Kemungkinan kedua yaitu B homozigot, yaitu dengan P1 IBIB dikali IOIO dengan G1 IBIO IBIO dikali dan mendapatkan hasil F1 IBIO sama dengan B heterozigot, IBIO sama dengan B heterozigot, IBIO sama dengan B heterozigot, IBIO sama dengan B heterozigot. Presentase golongan darah B sebesar 100%. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu untuk Ibu Saras dengan golongan darah A dan Pak Nurdin dengan golongan darah AB. Karena belum diketahui apakah fenotip A heterozigot atau homozigot, maka 2 kemungkinan persilangan golongan darah A dan AB adalah kemungkinan pertama yaitu A heterozigot dengan P1 IAIO dikali IAIB dan didapatkan hasil G1 IAIAIOIB
dikali dan mendapatkan hasil F1 IAIA sama dengan A, IAIB sama dengan AB, IAIO sama dengan A heterozigot, IBIO sama dengan B heterozigot. Dan presentase golongan darah yang didapat yaitu A sebesar 50%, AB sebesar 25%, B sebesar 25%. Kemungkinan kedua yaitu A homozigot. Dengan P1 IAIA dikali IAIB didapatkan G1 IAIA IAIB, kemudian dikali dan didapatkan hasil F1 IAIA sama dengan A, IAIB sama dengan AB, IAIA sama dengan A, IAIB sama dengan AB. Jadi presentase golongan darah A sebesar 50% dan AB sebesar 50%. Jadi didapatkan yaitu nama orang tua dan kemungkinannya. Ibu Santi dan Pak Rudi kemungkinan 1 presentase golongan darah B sebesar 50%, golongan darah O 50%. Kemungkinan kedua golongan darah B sebesar 100%. Untuk Ibu Saras dan Pak Nurdin yaitu kemungkinan 1 golongan darah A sebesar 50%, golongan darah AB sebesar 25%, golongan darah B sebesar 25%. Untuk kemungkinan kedua yaitu golongan darah A sebesar 50% dan AB sebesar 50%. Berdasarkan hasil persilangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki yang bergolongan darah A adalah anak Ibu Saras dan Pak Nurdin, sedangkan anak perempuan yang bergolongan darah O adalah anak Ibu Santi dan Pak Rudi. Artinya, anak mereka tidak tertukar. Selain dengan mengecek persilangan golongan darah, dapat pula dilakukan tes PCR. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengecek DNA seseorang dalam tes paternitas atau sebuah tes untuk mengetahui orang tua dari seseorang untuk hasil yang lebih meyakinkan. Tahapan-tahapan tes PCR. Yang pertama, tahap pemisahan, peleburan, pelelehan, atau denaturasi. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA terputus atau denaturasi, dan DNA menjadi unting tunggal. Yang kedua, tahap penempelan. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Ini dilakukan pada suhu 45-60 derajat. Karena suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. Yang ketiga yaitu tahap pemanjangan atau elongasi. Tahap ini merupakan proses pemanjangan sekuen rantai DNA yaitu pada suhu 72 derajat Celcius dan dibantu enzim polimerase. Yang akan kita bahas yang kedua yaitu perbedaan tes antibodi dan tes antigen. Indikator yang akan dibahas yaitu mengenai sampel, metode, akurasi, waktu, dan sasaran tes. Sampel pada antibodi yaitu ada darah. Untuk sampel antigen yaitu lendir dalam hidung dan tenggorokan. Metode yang dilakukan pada antibodi yaitu mendeteksi antibodi. Metode pada antigen yaitu mendeteksi protein virus. Yang ketiga yaitu akurasi. Pada akurasi antibodi yaitu kurang akurat. Untuk akurasi antigen, hasil negatif kurang akurat dan perlu dikonfirmasi oleh uji molekuler atau PCR-PCR. Sedangkan hasil positif biasanya akurat.
deteksi secara real time, sensitivitas hingga 80%. Waktunya yaitu untuk antibodi 5-30 menit. Untuk antigen 15-30 menit. Sasaran tes pada antibodi yaitu antibodi manusia menunjukkan jika seseorang pernah terinfeksi virus corona atau sebagai screening awal. Sasaran tes pada antigen, virus corona aktif. Alasan tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Tes antigen dapat mendeteksi secara langsung atau real-time keberadaan antigen virus corona pada sampel dari saluran pernapasan. Antigen dapat terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibody yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Keberadaan antibodi dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus COVID tersebut. Berikut adalah gambar tes antibodi dan tes antigen. Yang ketiga yaitu contoh persilakan 3 sifat beda kacang kapri. Persilangan 3 sifat beda tanaman kacang kapri. Persilangan tanaman kacang kapri dengan sifat beda yaitu batang tinggi, biji bulat, dan biji kuning, dengan batang pendek, biji keriput, dan biji hijau. Keturunan F1 yang dihasilkan dengan P1, T besar, K besar, K besar, B besar dikali T kecil, K kecil, K kecil, B kecil. Dengan fenotip tinggi, kuning, bulat dikali pendek, keriput, hijau. Dengan gamet yaitu T besar, K besar, B besar dikali T kecil, K kecil, B kecil. Didapat hasil F1 yaitu T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, yaitu tinggi, kuning, dan bulat. Setelah itu P2, hasil dari F1 dikali dengan yang sama, yaitu T besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil dikali T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Didapatkan gamet yaitu T besar, K besar, B besar, T besar, K besar, B kecil, T besar, K kecil, B kecil, T kecil, K besar, B besar, T kecil, K kecil, B besar, T kecil, K kecil, B kecil. Dan didapatkan F2 yaitu seperti pada tabel yang di atas. Pada tabel yang bagian atas dikali dengan tabel bagian kiri. Dengan keterangan T besar, K besar, B besar, yaitu batang tinggi, biji bulat, warna kuning, dengan sebanyak 27. Selanjutnya T besar, K besar, B kecil, yaitu batang tinggi, biji bulat, warna hijau sebanyak 9. Selanjutnya T besar, K kecil, B besar, yaitu batang tinggi, biji keriput, warna kuning. T kecil, K besar, B besar, yaitu batang pendek, biji bulat, warna kuning sebanyak 9. Selanjutnya T besar, K kecil, B kecil, yaitu batang tinggi, biji keriput, warna hijau sebanyak 3. Selanjutnya T kecil, K besar, B kecil, yaitu batang pendek, biji bulat, warna hijau sebanyak 3. Selanjutnya T kecil, K kecil, B besar, yaitu batang pendek, biji keriput, warna kuning sebanyak 3. Selanjutnya
T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, yaitu batang pendek biji keriput warna hijau sebanyak 1. Selanjutnya yaitu peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pembekuan darah sehingga para penderitanya mengalami kejadian yaitu darah sukar membeku. Hemofilia terpaut pada kromosom X dengan alel yaitu H besar yaitu normal, H kecil artinya hemofilia. Sehingga pada wanita dengan kromosom X besar, H besar, X besar, H besar sama dengan wanita normal. X besar, H besar, X besar, H kecil sama dengan wanita karier atau pembawa. X besar, H kecil, X besar, H kecil sama dengan wanita yang menderita hemofili. Sedangkan pada laki-laki dengan kromosom X besar, H besar, Y besar sama dengan laki-laki normal. Untuk X besar, H kecil, Y besar, yaitu laki-laki dengan penderita hemofili. Berikut silsilah kerajaan yang menderita hemofili. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa anak laki-laki garis keturunan Ratu Victoria meninggal di usia muda. Perkawinan Ratu Victoria dan Albert didapat hasil sebagai berikut. Queen Victoria yaitu sebagai karier melakukan pernikahan dengan Albert yaitu laki-laki normal. Queen Victoria dengan X besar, H besar, X besar, H kecil, dan Albert X besar, H besar, Y. Dan didapatkanlah gamet X besar, X H besar, X H kecil, X H besar, Y. Dengan F1 yaitu dengan F1 yang pertama XH besar, XH besar, yang kedua XH besar, XH kecil, XH besar, Y, XH kecil, Y. XH besar yaitu wanita normal. Dalam perkawinan Ratu Victoria dengan Albert, untuk wanita normal yaitu ada Victoria, Helena, dan tanpa nama. Yang kedua yaitu XH besar Y, yaitu pria normal berjumlah 1. Ada Edward ke-7, Alfred, Arthur, dan yang tanpa nama. Yang ketiga yaitu XH besar, XH kecil, yaitu wanita karier berjumlah 1. Di sini ada Alice dan Beatrice. Keempat yaitu XH kecil Y, yaitu pria hemofilia. Di sini ada Leopold. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.